Ya. Gimana ini? Ya. Saya bingung soalnya saya takut ini. Kita amati dulu ya. Terus kita abadikan sampai kemudian kehilangan momen. Iya. Momen yang sangat langka ini. Sampai kehilangan momen, teman-teman. Iya. Loh, ya Allah, ularnya nggak ada, Kang. Ya Allah, ularnya nggak ada. Terus siapa ini? Ya Allah, ularnya nggak ada. Ya Allah, ularnya itu. Saya nggak berani nih. Ya Allah, ularnya nggak ada ularnya. Ya Allah. Loh, ya, ini teman-teman ya. Jadi ularnya itu nggak ada. Tiba-tiba ularnya itu hilang. Ya. Saya langsung berhamburan lari sama teman-teman saya tadi. Tuh, nah ini ketemu lagi sama teman-teman saya. Gimana tadi, Kang? Gimana, Kang? Kita langsung pulang saja. Saya nggak kuat ya. Saya tadi itu, Kang, ya. Tanggal 1 Suro ya, kemarin malam 1 Suro, dimana sebagian besar masyarakat merayakan, bahkan ada yang mencuci pusaka dan berbagai macam jejak-jejak ritual lainnya ya. Dan kali ini kita mendengar cerita tutur yang berkembang di masyarakat adanya pertapa yang bertapa di dalam gua di lereng Gunung Anjasmoro ini. Nama Anjasmoro kemungkinan diambil dari cerita Damar Wulan ya, dimana kemudian Damar Wulan ini seorang abdi dari Empu Logender yang kemudian seorang abdi dari Patih Logender. Patih Logender sendiri memiliki putri Anjasmoro dan putra lainnya ya, Layang Seto dan Layang Kumitir. Namun kemudian karena ketampanan dari Damar Wulan, akhirnya putri Anjasmoro ini jatuh cinta kepada Damar Wulan. Damar Wulan pun dipercaya bisa menumpas Minak Jinggo, termasuk kemudian memboyong dua istri Minak Jinggo, yaitu Dewi Puyengan dan Dewi Wahita. Termasuk kemudian atas jasanya ini Damar Wulan kemudian menikah dengan Ratu Kencana Wungu. Tetapi di sisi yang lain kita bermaksud untuk mengulas apa sih, siapa sih, dan bagaimana sih makna orang bertapa di masa kuno. Jadi kita mengambil cerita dari Bubuksa dan Gagang Aking. Jadi cerita Bubuksa dan Gagang Aking ini merupakan cerita yang familiar ya pada masa kerajaan Majapahit. Ternyata sebelum era kerajaan Majapahit cerita ini belum ada, sehingga cerita Bubuksa dan Gagang Aking ini muncul pada masa kerajaan Majapahit. Diceritakan bahwasanya ada dua bersaudara yang kemudian pergi ke hutan seperti ini untuk melakukan pertapaan. Yang pertama bernama Bubuksa, yang kedua bernama Gagang Aking. Bubuksa ketika bertapa di dalam hutan makan apa saja, ada babi hutan, ada ular, ada kijang, semuanya dimakan. Sedangkan adiknya, yaitu saudaranya ya, yang bernama Gagang Aking, ini kemudian tidak mau memakan hewan, melainkan makan tumbuh-tumbuhan, hingga tubuhnya kering, kerontang gitu ya. Sedangkan Bubuksa tubuhnya semakin gemuk saja. Akhirnya kemudian Dewa Sang Hyang Tunggal menyamar menjadi harimau yang sangat besar, mendatangi Gagang Aking. Aku akan memakanmu. Langsung Gagang Aking berkata, jangan makan diriku, aku sedang melakukan pertapaan yang khusyuk. Sana sebelah ada saudaraku, tubuhnya gemuk, jika kamu makan dia, kamu akan kenyang daripada makan aku, tubuh kering dan pahit. Maka kemudian harimau datang ke Bubuksa dan mengatakan, aku akan memakanmu. Bubuksa mengatakan, jika di akhir pertapaan itu kehendak dewata aku harus dimakan harimau, silakan saja memakan tubuhku. Kemudian harimau tersebut
berubah wujud menjadi Sang Hyang Tunggal dan mengatakan kamu telah lolos dalam pertapaan karena sudah kemudian bisa menjernihkan hatimu, maka naiklah kamu ke atas punggungku. Namun Bubuksa mengatakan aku punya saudara di seberang sana yang juga melakukan pertapaan, tolong bawa dia ke Kayangan juga, ke surga bersamaku. Akhirnya kemudian Bubuksa naik ke punggung harimau dan Gagang Aking disuruh pegang ekornya. Dari relief-relief yang ada di Candi Penataran, beberapa candi yang ada di Jawa Timur, itu ada harimau yang ditunggangi orang gemuk dan ada orang kurus memegang ekornya. Itu adalah cerita Bubuksa dan Gagang Aking. Artinya memang bagaimana sih sebenarnya pertapaan pada masa kuno itu sebenarnya selain untuk menghindari segala nafsu duniawi, juga kemudian menjaga hati agar tidak dengki, tidak kemudian iri dan lain sebagainya. Ternyata seperti itu mungkin ya maknanya orang bertapa zaman dahulu. Nah, saat ini kita berada di lereng Anjasmara, lereng Welirang, lereng Arjuna dan Penanggungan ini merupakan pusat akademi pada masa kerajaan Majapahit, di mana kemudian dalam cerita fiksi yang bernama Arya Kamandanu yang karya Estijab tahun 1989 dalam cerita sandiwara radio Tutur Tinular. Ini ternyata tokoh ini hampir-hampir saja dianggap masyarakat bagian dari sejarah awal mula berdirinya Majapahit dan runtuhnya kerajaan Singosari. Sehingga kemudian cerita Arya Kamandanu yang merupakan murid dari Empu Ranubaya, sang pewaris pedang naga puspa ini diceritakan dalam cerita Tutur Tinural. Ini kemudian mengabdikan diri kepada Dyah Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit ya. Termasuk kemudian ternyata Arya Kamandanu ini membantu Raden Wijaya bersama-sama pasukan Mongol mengepung Jayakatwang di Kediri. Termasuk kemudian berbalik pasukan Majapahit, pasukan Madura ini menghancurkan pasukan Mongol yang ada di Canggu. Ikut serta orang yang bernama Arya Kamandanu. Termasuk kemudian pengusiran pasukan Mongol yang ada di Surabaya. Arya Kamandanu ikut serta di dalamnya. Dan pada masa usia tua diduga Arya Kamandanu ini menyempurnakan catur asrama. Jadi di masa Majapahit itu ada tahapan hidup yang 4, namanya catur asrama. Yang pertama Brahmacara atau Brahmacarin ya, tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kemudian Arya Kamandanu ini kemudian berguru kepada Empu Ranubaya sampai kemudian usia dewasa menginjak tahapan kedua Grihasta, yaitu berumah tangga. Arya Kamandanu ini menikah dengan Maisin gitu ya, yang kemudian memiliki anak Ayuwandira yang diasuh oleh nenek Raga Runting berada di lereng Gunung Anjasmara ini. Kemudian di usia tua, di usianya selain menikah dengan Maisin, juga mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit. Di usia pensiun, diduga Arya Kamandanu ini melakukan pertapaan, termasuk membawa serta pedang naga puspa. Dan konon cerita masyarakat di lereng Gunung Anjasmara ini, beberapa warga itu melihat sosok pertapa yang ditengarai itu Arya Kamandanu dengan pusaka pedang naga puspanya ya. Nah, di lokasinya katanya itu di sebuah gua, di depan gua, di tebing ya, di dekat sini warga mengatakan. Coba kita cari pelan-pelan. Jadi sambil menikmati keindahan Sungai Galo yang sangat indah ini ya. Ini jejak-jejak banjir bandang yang kemarin musim hujan kemarin ternyata air Sungai Megalo ini, Sungai Galo ini meluap ya. Sungai Galo ini meluap dan bisa kemudian berdampak pada kemudian beberapa pertanian itu rusak parah. Tetapi juga di sungai yang lain seperti Sungai Pikatan itu merusak dan menghanyutkan jembatan di Gondang. Nah, saat ini coba kita, apakah benar sih di era modern dan milenial ini masih ada yang namanya bertapa, orang bertapa ya? Coba kita cari ya. Biasanya memang di bukit-bukit seperti ini ya, di lereng-lereng gunung ini, di celah-celah sempit, di gua-gua, di ceruk-ceruk, itu memang diceritakan oleh masyarakat ada, dan masyarakat itu sering melihat sosok-sosok bertapa. Nah ini kita jadi penasaran. Loh, apa Kang? Ya Allah, apa Kang? Kayaknya ada ular raksasa. Namun terlihat itu ada pertapa. Coba lihat itu di tebing. Saya nggak bisa melihatnya. Saya itu apalagi benar apa enggak? Coba kamera itu kamera. Ya Allah, iya. Itu terlihat. Kalau kita berisik nggak apa-apa ini, kita berisik ini. Nggak tahu. Jangan-jangan nanti kita mengganggu. Kemungkinan memang orang bertapa itu setengah sadar setengah enggak ya. Kemungkinan, dan ini ada yang sangat menakutkan, itu ular raksasa ya. Itu ada ular raksasa yang ada di yang melilit tubuhnya ya. Iya. Nah, atau mungkin itu berteman dengan ular ya. Kayaknya atau bertapa bersama ular ya. Kayaknya seperti itu. Nah, iya, jangan-jangan ular itu ekornya.
Jangan-jangan ular itu sosok bertapa bertubuh ular ya? Berekor ular. Bisa saja Coba itu ya. kita dekati nggak apa-apa Kayak ini. menyatu gitu ya. Kita dekati nggak apa-apa ini Kang. Coba lebih dekat ya. Ya Allah, menakutkan ini. Saya langsung ngos-ngosan saya. Saya sampai kewaget dekat dan ini. Iya. Sebuah fenomena yang harus kita abadikan, kita dokumentasikan. Gak sia-sia kita datang jauh-jauh ke sini ya. Ini fenomena yang benar-benar sangat langka ini. Oke teman-teman ya, jadi di hadapan kita ini ya, di hadapan kita ini ada sosok apa ini tadi Kang? Pertapa. Pertapa. Ya diduga Arya Kamandanu bertapa di usia tua ya. Apakah kemudian tokoh fiksi ini muncul di era modern ini? Ternyata ya? memang bener ada ini Ya, ya. bisa saja karena di masa lalu itu ada namanya teleportasi, yaitu perpindahan benda menembus ruang dan waktu. Artinya kemungkinan pertapa era kerajaan Majapahit itu bisa menembus ke masa sekarang. Loh. Itu namanya teleportasi ya dalam bahasa ilmiahnya. Iya. Ini kita gimana? Kita mendekat atau gimana ini? Coba mendekat saja karena ini sayang kalau tidak diabadikan. Iya, ini sudah lumayan, sudah 8 menit ini kita merekam ini. Ada ularnya mungkin ada banyak ya selain di pertapa itu karena ularnya itu besar sekali itu ya. Nah ini. Tapi kira-kira bahaya apa enggak ini ya? Kurang tahu kalau kita agak jauh ya, tidak terlalu dekat mungkin ya. Dan pertapa ini sendirian kemungkinan lebih estimasinya itu tidak terlalu berbahaya. Kelihatannya kalau dilihat dengan kasat mata mungkin kelihatan sendiri kan. Tapi jangan-jangan sebenarnya ini ada temannya di kanan kiri ya, kita juga nggak tahu. Pasukan gaib ya. Betul, maksudnya seperti itu. Itu ular. Ular raksasa itu. Oh, itu bukan ekornya, bukan. Elor. Berarti ya? ini elor. Ular. Berarti ini sosok pertapa ini ditemani ular. Iya, mungkin bisa juga dililit ular. Bisa pertapa yang dililit ular atau pertapa yang berteman dengan ular. Kita kesana. Atau orang bersama ular bertapa bersama-sama. Bingung saya jadinya ya. Apa? Kita kesana kan? Ya? Saya agak takut ini. Iya sama, saya juga takut. Ini. Kesana dong Kang. Ayo, permisi Mbak. Permisi Mbak, permisi. Ini kesempatan yang sangat langka sekali ini. Ini kesempatan yang sangat langka, teman-teman. Kita sembunyi dari itu. Ini pertapanya seperti itu ya. Rambutnya digerondong gondrong. Ya Allah, seperti itu. Kulitnya itu sawo matang, coklat-coklatan, Ya Allah. seperak-perak kayak tembaga gitu ya. Kayak orang zaman dulu ya. Kayak orang zaman dulu gitu. Ya Allah, Dan enak sekali nih. buntut ekornya itu merah. Yang Ya Allah, enak sekali kamu Kang kayak gitu itu. buntutnya beracun. Ya jadi Allah. Bisa itu beracun kalau ekor itu kayak ular lobo ya. Buntutnya itu ekornya itu merah ya. Ya, gimana ya? Ngeri banget ya. Gimana ya? Menakutkan ini. Kan? Di apa? Tidak berinteraksi untuk berbicara. Tidak berani saya. Oh, ya. Gimana ini? Ya. Saya bingung soalnya, saya takut ini. Kita amati dulu ya. Terus kita abadikan sampai kemudian kehilangan momen. Iya. Momen yang sangat langka ini. Jangan sampai kehilangan momen, teman-teman. Loh, ya Allah. Ularnya nggak ada Kang. Ya Allah, ularnya nggak ada. Terus siapa ini? Ya Allah. Ularnya nggak ada. Ya Allah. Ularnya itu. Saya nggak berani nih. Ya Allah. Ya Allah. Ularnya nggak ada ularnya. Ya Allah. Loh, ya, gitu teman-teman ya. Jadi ularnya itu nggak ada. Tiba-tiba ularnya itu ngilang. Ya. Saya langsung berhamburan lari sama teman-teman saya tadi. Tuh, nah ini ketemu lagi sama teman-teman saya. Gimana tadi Kang? Gimana Kang? Kita langsung pulang saja. Saya nggak kuat ya. Saya tadi itu Kang ya. Iya. Mau lari tapi saya takut terjal kayak gitu ya. Iya, karena banyak batu-batu runcing ya. Tadi sampai kecemplung sungai tadi sepatu. Kita lari saja. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu tadi ternyata para pertapa itu tadi tiba-tiba ularnya menghilang dan mungkin sampai di sini dulu kawan-kawan ya. Jadi saya juga takut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.